Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran tentang materi manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses mengatur sumber daya yang ada di sebuah organisasi, yang mana di dalamnya ada manusia, uang, dan material untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut adalah praktik mengkoordinasikan berbagai aktivitas bisnis, mulai dari strategic planning, strategic implementation, dan strategic control manajemen untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam praktiknya, manajemen bisnis melibatkan beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Ini adalah tahap awal di mana manajemen menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Perencanaan juga melibatkan penentuan strategik dan teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini seperti peta yang mengarahkan organisasi menuju tujuan akhirnya. Kedua, fungsi pengorganisasian. Ini termasuk pembagian tugas, pengalokasian sumber daya, dan penentuan jalur komando. Pengorganisasian memastikan bahwa setiap bagian organisasi bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ketiga adalah fungsi pengarahan. Di sini, manajemen bisnis bertindak sebagai pemimpin yang mengarahkan karyawan. Pengarahan melibatkan motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan untuk mendorong tim mencapai tujuan organisasi. Ini seperti nahoda yang mengarahkan kapalnya menuju destinasi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Melalui pengendalian, manajemen bisnis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Pengendalian adalah tentang menjaga roda organisasi tetap pada jalurnya. Ada beberapa komponen pada manajemen bisnis. Komponen yang penting menjadi tulang punggung dalam praktik menjalankan bisnis. Komponen-komponen ini menentukan bagaimana sebuah organisasi mengelola dan mengoptimalkan operasinya. Komponen-komponen ini antara lain, yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Hal ini meliputi perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tim yang kompeten, termotivasi, dan produktif. Yang kedua, komponen manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan mencakup perencanaan, anggaran, pengelolaan arus kas, analisa investasi, dan pengelolaan risiko. Komponen ini memastikan bahwa suatu organisasi memiliki sumber daya finansial yang diperlukan untuk operasi pertumbuhannya. Yang ketiga, manajemen operasional. Ini termasuk manajemen rantai pasokan, kontrol quality, dan optimasi proses. Manajemen operasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan produk atau layanan. Komponen keempat yaitu manajemen pemasaran dan penjualan. Ini mencakup penelitian pasar, pengembangan produk, promosi, dan distribusi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendorong pertumbuhan penjualan. Yang kelima yaitu komponen manajemen strategis. Ini melibatkan pembuatan dan pelaksanaan rencana dan kebijakan jangka panjang organisasi. Manajemen strategis memastikan bahwa organisasi bergerak sesuai dengan visi dan misinya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal. Komponen yang terakhir yaitu teknologi informasi. Di era digitalisasi saat ini,
manajemen teknologi informasi menjadi semakin penting. Dalam komponen ini mencakup pengelolaan sistem informasi dan organisasi, infrastruktur teknologi, dan keamanan data. Teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih efisien dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Kata Jack Ma, kita tidak pernah kekurangan uang. Kita kekurangan pemimpi yang tidak memperjuangkan mimpinya untuk mencapai tujuannya. Saya Mahendra, manajer Kebun Sei Intan Regional 3 Pamko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.